Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang baru saja bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-12 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara tersebut. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Hidup itu sebuah pilihan. Hidup itu sebuah pilihan. Terambil di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 13, kemudian dilanjutkan dengan Kejadian pasal 14 ayat 11 sampai 16 dan Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Namun saya akan membacakan untuk Bapak Saudara yang terkasih di Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatannya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat di sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan pada peristiwa besar mungkin akan bergantung pada siapa kita sekarang. Dan siapa kita sekarang adalah hasil dari tahun-tahun sebelumnya yang penuh disiplin diri. Barangkali kekuatan terbesar kita di dalam hidup ini adalah kekuatan untuk memilih. Tanpa kita ragukan lagi, pilihan adalah faktor yang paling menentukan bagaimana hidup kita. Ada orang yang membuat hidup mereka sulit oleh karena pilihan-pilihan hidupnya yang salah. Dan ada juga yang menjalani hidup lebih mudah karena pilihan yang baik yang mereka buat. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita kehendaki, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita pilih. Oleh karena itu, pilihan kitalah yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya, jauh lebih daripada kemampuan kita. Hidup yang kita jalani merupakan hasil dari pilihan yang kita buat. Bapak Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang hal pilihan. Pertama, pilihan hidup kita ditentukan oleh kehendak bebas kita. Didasari oleh Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 13. Bapak Saudara yang terkasih, hidup yang kita jalani diwarnai dengan berbagai pilihan. Dan keadaan kita hari ini adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita, dan melalui kehendak bebas itulah kita menentukan pilihan hidup kita. Alkitab menjelaskan bahwa Lot adalah kemenakan Abraham. Bapaknya bernama Haran meninggal sejak Lot masih kecil. Ia hidup bersama dengan Abraham. Ia mengikuti jejak Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim. Ia hidup sukses sebagai seorang peternak. Sebagai seorang peternak yang berpindah-pindah, seringkali hamba-hamba Lot bertengkar dengan hamba-hamba Abraham karena perebutan padang gurun, padang rumput dan juga sumber mata air. Dan demi menjaga keutuhan kerabat, Abraham memutuskan untuk berpisah. Disinilah Lot memutuskan mencari tempat baru demi kelangsungan karir dan masa depannya. Lot melayangkan pandangannya serta memilih daerah lembah Yordan yang banyak airnya dan daerah yang subur padang rumputnya. Perhitungan Lot sangatlah tepat sebagai seorang peternak.
Tempat ini menjanjikan dan menguntungkan bagi usaha dan masa depannya. Sekali lagi, ini merupakan tempat basa. Perhitungan Lot hanya didasari atas untung rugi, kekinian, kenyamanan, dan kenikmatan dunia semata-mata. Lot membuat rencana sendiri tanpa meminta petunjuk Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, siapa yang mencari dengan mata akan berurai air mata. Setiap kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Namun perlu kita sadari bahwa kehendak bebas kita perlu kita selaraskan dengan kehendak Allah. Dan apabila tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kecenderungan kita adalah mengikuti kehendak bebas kita sendiri. Kitab Amsal menegaskan agar kita mengikuti petunjuk Tuhan. Dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak saudara yang terkasih, sebuah nasihat patut kita renungkan ialah kiranya kita bisa hidup dengan lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Apa maksud hidup dengan lebih banyak lagi? Artinya adalah kebanyak berdoa agar pilihan hidup kita penuh hikmat. Banyaklah membaca agar pilihan hidup kita cermat. Banyaklah bertanya agar pilihan hidup kita tepat. Banyaklah berbagi agar pilihan hidup kita kuat. Banyaklah berpikir agar pilihan hidup kita bermanfaat. Dan banyaklah bersyukur agar pilihan hidup kita mendatangkan berkat. Ibu saudara yang terkasih, kita hidup di tengah-tengah semangat zaman yang menuntut dan menghendaki kebebasan sebagai raja atau penguasa. Orang tidak mau dikontrol, diatur, dan mereka bebas menentukan pilihannya sendiri. Namun sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa kehendak bebas kita perlu taklukkan, kita selaraskan kepada kehendak Tuhan. Dan tidak salah apabila keputusan-keputusan penting yang akan mempengaruhi hidup kita bagikan kepada seseorang yang lebih senior atau lebih berpengalaman dari kita. Kita butuh mentor yang menasihati, menuntun kita, mencerahkan, dan memberi hikmat kepada kita. Bila keinginan kita yang lebih dominan mengatur hidup kita, serta tanpa melibatkan petunjuk Tuhan, kita dapat tersesat dan menyesali di sepanjang hidup kita. Poin kedua ialah pilihan hidup kita mempengaruhi perilaku, moral, dan juga watak kita. Poin kedua ini didasari di dalam Kejadian pasal 14 ayat 12 dan 19. Saudara yang terkasih, ada sebuah istilah yang mengatakan menyesal sehari terjadi apabila masak nasi jadi bubur. Menyesal sebulan terjadi apabila salah potong rambut. Menyesal setahun terjadi apabila tidak naik kelas. Menyesal seumur hidup terjadi apabila gagal memilih pasangan hidup. Dan menyesal dalam kekekalan apabila tidak memiliki juru selamat. Kita tahu istilah ini, namun kadangkala kita tidak mau tahu dengan prinsip-prinsipnya. Pilihan kita menentukan hidup kita. Mari kita kembali kepada pesan teks firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak saudara yang terkasih, dengan mengabaikan peringatan-peringatan Allah yang telah diberikan dengan murah hati melalui pertolongan Abraham, Lot tetap berkeras hati untuk mengabaikan kasih karunia dengan tetap tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Sebagai orang benar, nilai-nilai moral Lot tergerus habis. Di sana dia bertindak seperti orang-orang berdosa lainnya. Masyarakat Sodom dan Gomora hidup dalam kebejatan moral mereka. Akibat dari pilihannya, Lot tinggal di tengah-tengah masyarakat yang bejat moralnya tersebut. Dan sebagai seorang ayah, ia tidak memiliki ketegasan untuk melindungi anak-anak gadisnya. Orang tua diberi tanggung jawab secret canopy untuk melindungi anak-anaknya. Watak moral dan jalan hidup Lot menuruni lembah terjal. Bapak saudara yang terkasih, setiap kali kita membuat pilihan, kita mengubah bagian utama diri kita. Kita perlahan-lahan mengubah hal utama ini entah menjadi makhluk surga atau makhluk neraka. Karena pilihan itu akan menentukan hidup kita.
Dan oleh karena alasan itulah, setiap kita harus membuat pilihan secara bijaksana. Jangan sampai kita menyesali di hari akhirnya. Setiap orang sukses itu membuat keputusan yang benar secara dini dan menghasilkan keputusan itu di setiap harinya. Poin ketiga untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah pilihan hidup kita menentukan sejarah hidup kita. Poin ketiga ini didasari oleh Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana kita hidup, berpikir, berbicara, dan bertindak mempengaruhi generasi berikutnya lama setelah kita tiada. Ketika Sodom ditunggang balikan oleh Tuhan, maka hanya tinggal 3 orang yang tersisa, Lot dengan kedua putrinya, dan tinggal di dalam goa. Kekayaan, kejayaan yang dibangun dengan kedagingan, tidak ada yang tersisa setelah Tuhan mengukurnya dan menghukumnya tanpa tersisa. Masihkah kita terobsesi untuk membangun kesuksesan di atas sebuah kedagingan yang selalu mendukakan hati Tuhan? Stop! Karena tidak ada yang tersisa setelah Tuhan menghukumnya. Bapak Saudara yang terkasih, demi untuk menyambung keturunan, kedua anak Lot bersepakat untuk tidur dengan ayahnya. Dan dari peristiwa itu lahirlah Amon dan Moab. Maka Lot disebut bapak Amon dan Moab. Dua bangsa ini merupakan duri dalam daging yang mengganggu perjalanan bangsa Israel. Kehidupan orang benar yang membuat pilihan tidak benar hanya menghasilkan generasi-generasi yang tidak benar. Bapak Saudara yang terkasih, hidup kita bukan ditentukan oleh berapa lamanya kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup itu. Apabila pilihan kita berdampak jangka panjang, marilah kita dengan bijaksana menentukan dan mengutuskannya dengan baik. Hidup kita adalah hasil dari pilihan kita, dan pilihan kita menentukan kualitas sisa hidup kita. Itulah sebabnya marilah kita dengan bijaksana menggunakan kehendak bebas kita, serta memikirkan dampak jangka panjang dari pilihan kita. Hidup di dunia ini cuma sekali, maka buatlah berarti, Bapak Saudara. Kiranya pilihan-pilihan hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita percaya apabila kita memuliakan nama Tuhan, pilihan-pilihan hidup kita didasarkan atas dasar keputusan untuk memuliakan nama Tuhan, maka berkat dan sukacita itu boleh kita rasakan dalam hidup kita. Tidak seperti Lot, mungkin saat ini tidak dampak kemajuan dalam hidup kita, tapi suatu saat kemajuan demi kemajuan itu akan terlihat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang kita perlukan hanyalah kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami tahu dalam hidup ini ada banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kami ambil. Tapi biarlah hikmat, kebijaksanaan, dan tuntunan daripadamu lah yang akan membuat pilihan kami menjadi pilihan yang baik, benar, dan membawa kemajuan dalam kehidupan kami. Terlebih membuat kami mengerti akan seperti apa Engkau dalam hidup kami, dan mempercayai itu, dan pada akhirnya iman kami semakin bertumbuh. Kiranya pilihan-pilihan hidup kami membuat kami semakin baik, menjadi pribadi-pribadi yang akan mendukung kami untuk melihat surga, bukannya melihat neraka ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ini hidup kami. Kiranya Tuhan bentuk kami sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada saudara yang telah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Jika saudara merasa diberkati, bisa like, komen, dan bagikan renungan ini kepada saudara seiman yang lain, keluarga, teman, dan sebagainya, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mendukung channel ini. Kiranya channel ini semakin memberi dampak semakin luas, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.